Ya, sambil menunggu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.30, kita mulai ya kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Panti Asuhan Kiai Haji Ahmad Dahlan, guna menjalankan rutinitas kita, yaitu kajian. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-56. Akan saya bacakan matan beserta penjelasan hadis yang ke-56 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi sa'nihi kullihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa taqlihi. Rawahul Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya. Jadi saya jelaskan lagi ya, Aisyah ini adalah salah satu istri Rasulullah yang dinikahi pada masa muda ya. Dinikahi itu umur 6 tahun. Baru digauli umur, artinya bisa hidup berumah tangga bersama Rasulullah SAW itu berumur 9 tahun. Nah, kalau ini kemudian digoreng pada zaman saat ini, pasti Nabi kena pasal. Pasal apa? Pasal perlindungan anak. Kenapa? Karena menikahi anak di bawah umur ya. Nah, ini memang saat ini kan ada aturan-aturan seperti itu. Tapi Nabi itu menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu bukan karena nafsunya, tidak, tetapi karena melihat Aisyah itu sangat cerdas, berpotensi untuk bisa menyampaikan hadis. Nah, beda dengan kasusnya pesantren Sidi Kia yang dilakukan oleh Mas Beki ya. Kita tidak menjelekkan, tidak, tetapi kita menyampaikan fakta bahwa pelecehan itu ada. Nah, bukan hanya di pesantren, tapi harus kita imbangi di lembaga Kristen juga ada ya. Namanya Julianto Eka yang mendirikan apa? SMA Selamat Pagi Indonesia. Itu kasusnya juga bertahun-tahun. Mulai tahun 2019 baru ditangkap 2022 11 Juli kemarin, hari Senin. Nah, nangkapnya di mana? Di perumahan Citraland Surabaya. Nah, artinya apa? Bahwa perlindungan terhadap wanita itu harus ada ya. Jangan sampai kemudian orang yang dewasa melecehkan perempuan, orang dewasa melecehkan anak laki-laki. Bisa jadi begitu ya. Baik di pesantren maupun di biarawati ya, bisa jadi begitu ya. Jadi tidak menutup, tidak harus pesantren, lembaga Kristen, lembaga Buddha, Hindu juga tidak menutup yang demikian. Jadi harus berimbang. Nah,
Aisyah ini meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada hari ini, hadis ke-56 ini akan menceritakan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan diceritakan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbut tayamunu. Beliau itu menyukai memulai sesuatu dengan yang kanan. Mulai apa? Mulai apa saja. Mastato'a fi sa'nihi. Nah, ini penjelasannya bahwa semua aktivitas yang baik dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Dicontohkan yaitu fituhurihi, dalam melaksanakan bersuci ya. Jadi kalau bersuci ya, suci itu kan ada dua, dari hadas kecil dan hadas besar ya. Kalau hadas kecil buang air ya kan, kentut itu hadas kecil. Nah, berwudunya mulai dari yang mana? Dari yang kanan terlebih dahulu. Apa saja? Mulai tangan kanan ya kan, termasuk diantaranya yaitu mulai kaki kanan. Semuanya yang ada kanan kirinya didahulukan yang kanan, karena itu untuk kebaikan. Kemudian watarajjulihi, dan menyisir rambut. Jadi rambut itu, kepala itu memang satu, tapi kan ada posisi-posisinya. Jadi disisir itu yang kanan terlebih dahulu ya. Jadi kalau seorang muslim itu tidak boleh awut-awutan ya. Jadi rambutnya harus tertata rapi. Nah, disisir rambutnya. Apalagi yang rambutnya agak panjang ya, yang dia lebih dari 5 cm itu pasti akan tidak rapi. Kenapa? Karena agak panjang. Tapi kalau di bawah 5 cm ya 3 cm, 2 cm itu pasti sudah rapi, tinggal dibersihkan aja. Nah, Nabi itu rambutnya gondrong ya. Tapi gondrongnya rapi itu rapi, nggak kemudian kawal-kawul ya. Sekarang itu kan banyak gondrong, keriting, muwel. Nah, terkesan tidak terawat. Nah, itu tidak boleh. Islam itu agama yang bersih ya. Nabi itu disisir setiap hari rambutnya. Jadi kalau kita baca Sirah Nabawiyah, Nabi itu ganteng ya kan, putih, tinggi, rambutnya rapi. Nah, dirapikan, disisir yang mulai yang kanan, tengah, baru kemudian ke pinggir. Kemudian apa lagi? Watana ulihi. Tanah ulihi itu yaitu menggunakan alas kaki ya. Apakah itu sandal ataukah sepatu, maka gunakanlah yang kanan terlebih dahulu. Jadi segala macam aktivitas yang untuk kebaikan, misal memakai baju, karena baju itu ada lengan kanan, lengan kiri, didahulukan yang kanan terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri. Nah, ini adalah apa? Fi'liya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ittiba, harus kita ikuti, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau untuk yang hal-hal yang buruk, itu yaitu istinja ya. Setelah buang air besar itu kan biasanya kita harus membersihkan. Nah, itu dibersihkan pakai tangan kiri ya. Masuk kamar mandi pakai kaki mana? Kaki kiri, jangan kaki kanan, karena itu untuk apa? Hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kalau istinja pakai tangan kiri, jangan istinja pakai tangan kanan, karena tangan kanan itu untuk kebaikan. Istinja menggunakan tangan kiri, masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri. Nah, untuk hal-hal yang selain itu semuanya baik, maka digunakan tangan kanan atau kaki kanan. Masuk rumah kaki mana dulu? Kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan ya. Jadi yang baik-baik itu menggunakan yang kanan, sedangkan untuk hal yang tidak baik digunakan yang kiri. Demikian materi hadis pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat
melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita betul-betul terjaga, sehingga kita mendapatkan sunnah-sunnahnya dengan menghidupkan tadi, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengamalkan hadis yang ke-56 ini, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.